warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Elsa Destianingsih dengan NIM 04. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kalimat efektif dan paragraf efektif. Yang pertama adalah kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang memiliki kemampuan untuk menyampaikan gagasan atau pikiran penulis secara jelas, tepat, dan mudah dipahami oleh pembaca. Kalimat ini tidak menimbulkan ambiguitas dan sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Intinya, kalimat efektif mempermudah pembaca untuk memahami maksud penulis tanpa kebingungan dan harus padat, jelas, dan langsung ke tujuannya. Kemudian ada ciri-ciri kalimat efektif. Yang pertama ada kesatuan gagasan. Maksudnya hanya mengandung satu gagasan utama. Yang kedua, kesepadanan. Terdapat keseimbangan antara subjek dan predikat. Ketiga, keparalelan. Maksudnya menggunakan bentuk kata yang konsisten dalam satu kalimat. Keempat, kehematan. Ini menghindari penggunaan kata yang berlebihan. Kelima, kelogisan. Kalimat harus diterima akal sehat. Keenam, kecermatan. Ini menghindari tafsir ganda. 7. Ketegasan. Ini memberikan penekanan pada ide pokok. Kedelapan, kebervariasian. Maksudnya agar tidak monoton dan memanfaatkan berbagai jenis kalimat. Kesembilan, ketepatan. Maksudnya menggunakan diksi yang sesuai. Dan yang ke-10 adalah kebenaran struktur. Ini mematuhi tata bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kemudian ada pun syarat kalimat efektif. Yang pertama adalah kesatuan. Ini mengandung satu ide utama. Kedua, perpaduan. Ini menghubungkan antar kata dan kalimatnya logis. Ketiga, kehematan. Tidak ada kata yang mubazir. Keempat, ketegasan. Ide utama ditekankan dengan posisi strategis atau partikel penegas. Dan yang kelima adalah kelogisan. Struktur kalimatnya sesuai dengan logika. Kemudian yang kedua adalah paragraf efektif. Paragraf efektif adalah sekumpulan kalimat yang memiliki gagasan utama yang jelas dan kalimat penjelas yang mendukungnya, sehingga membentuk satu kesatuan pikiran yang padu. Adapun ciri-ciri paragraf efektif yang pertama, memuat gagasan utama dan biasanya terletak di awal, tengah, ataupun akhir paragraf. Kedua, kalimat penjelas. Ini maksudnya menambahkan untuk mengembangkan gagasan utama dengan rincian, contoh, maupun data. Ketiga adalah perpaduan ataupun koherensi. Maksudnya kalimat dalam paragraf saling berkaitan secara logis. Keempat, kelengkapan. Tidak ada informasi penting yang terlewat. Dan yang terakhir, yang kelima adalah kesatuan. Semua kalimat pendukung itu harus mendukung gagasan utama. Kemudian ada unsur paragraf. Yang pertama, topik atau gagasan utama. Artinya inti atau fokus paragraf. Kedua, kalimat utama. Kalimat ini harus memuat gagasan utama. Ketiga, kalimat penjelas. Kalimat pendukung ini untuk memperkuat gagasan utama. Dan yang keempat adalah konjungsi atau untuk menghubungkan antar kalimat untuk menciptakan alur logis. Kemudian ada pola pengembangan paragraf. Yang pertama, deduktif, berisi gagasan utama di awal. Kedua, induktif, berisi gagasan utama di akhir. Ketiga, deduktif, induktif, artinya gagasan utama di awal dan ditegaskan kembali di akhir. Keempat, ineratif, artinya gagasan utama di tengah. Yang kelima, menyebar, artinya gagasan utama tersirat dalam seluruh paragraf. Kemudian ada jenis paragraf dalam paragraf efektif ini. Yang pertama, narasi. Ini menceritakan rangkaian peristiwa. Kedua, deskripsi. Ini menggambarkan objek, tempat, dan suasana. Ketiga, eksposisi. Ini menjelaskan ide atau konsep. Keempat, persuasi. Ini harus membujuk pembaca. Kelima, argumentasi. Ini menguatkan pendapat dengan bukti. Kemudian, ada syarat paragraf efektif. Yang pertama, kesatuan. Artinya memiliki satu gagasan utama. Kedua, perpaduan. Kalimat-kalimat ini harus saling berhubungan. Ketiga, kelengkapan. Informasi harus cukup jelas dan cukup
agar pembaca tidak bingung. Lalu adapun paragraf efektif dalam karya ilmiah. Yang pertama, menggunakan bahasa baku dan akademik. Kedua, menggunakan kalimat efektif. Ketiga, memiliki kesatuan, kepaduan, dan kelengkapan. Keempat, menghindari bahasa ambigu. Kelima, menggunakan data dan fakta. Dan yang keenam adalah memastikan ejaan dan tanda baca yang benar. Kesimpulannya, kalimat efektif membantu menyampaikan ide secara jelas dan langsung, sedangkan paragraf efektif menyatukan kalimat-kalimat dalam satu gagasan utama yang kuat. Memahami kedua konsep ini sangat penting, terutama dalam penulisan karya ilmiah, agar informasi yang disampaikan tersusun logis, padat, dan komunikatif. Dengan begitu, pesan yang ingin disampaikan penulis akan lebih mudah dipahami oleh pembaca. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.